Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak soleh dan soleha SMP Islam Nizam. Kembali kita bertemu bersama saya Pak Rudi Siregar SPD dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang akan kita pelajari pada bab-bab yang selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Baik, silakan Ananda menyaksikan apa yang akan Bapak sampaikan untuk bisa dilihat secara bersama-sama, tentunya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda kelas 8 SMP Islam Nizam yang soleh dan soleha. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran lanjutan kita masih dalam bab Kebangkitan Nasional 1908 ya. Hari ini kita akan menyampaikan dua sub sekaligus dari bab 4 kita tentang kebangkitan nasional, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di awal sudah kita jelaskan dan sama-sama sudah kita mengetahui bahwa dalam kebangkitan nasional pertama sekali organisasi yang berdiri itu adalah Budi Utomo, itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Ini kalau kita lihat 1908, jangankan klien saya pun nggak tahu beradanya di mana ini. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908, ya, yang berasal dari bahasa Sangsekerta. Maksudnya adalah keterbukaan jiwa atau pikiran akal. Jadi Budi Utomo bersama Dr. Sudiro, saya jadi lupa siapa satu lagi ya. Jadi berdirinya itu punya maksud dan tujuan keterbukaan jiwa serta pikiran dan akal. Program utamanya adalah mengusahakan perbaikan pendidikan ya dan pengajaran, akan tetapi programnya lebih bersifat sosial. Kenapa bersifat sosial, tidak bersifat politik? Karena pada saat itu Belanda sangat memantau pergerakan ini dan tidak memperkenankan ada gerakan-gerakan politik yang menciptakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Walaupun memang awal kebangkitan nasional ini merupakan gerakan utama sebagai pendorong perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ya. Nah, itulah dia singkat bagaimana merintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan berikutnya mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud dari nilai kebangkitan nasional. Bagaimana mewujudkan persatuan dan memiliki kebanggaan terhadap bangsa ini dari aplikasi atau wujud kebangkitan nasional itu. Yang pertama, perasaan senasib, bahwa bangsa Indonesia memiliki perasaan senasib, sepenanggungan. Artinya bangsa Indonesia memiliki kultur yang sama-sama terjajah atau pernah dijajah, sehingga dalam konteks membangkitkan kebersamaan itu memiliki perasaan senasib sepenanggungan. Kemudian yang kedua itu kebangkitan nasional. Ini kebangkitan nasional salah satu wujud dari menghadirkan persatuan, bahwa kebangkitan nasional ini adalah sesi pergerakan. Di sini kebangkitan nasional ini merupakan awal dari bagaimana kebodohan bangsa Indonesia itu terangkat menjadi memiliki pendidikan dan pengajaran yang baik sesuai dengan program utama dari kebangkitan nasional itu, yaitu organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Nah, kemudian wujud yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini 28 Oktober ini merupakan penegasan bagi bangsa Indonesia bahwa Indonesia itu memiliki yang pertama tanah air yang satu, kemudian memiliki bangsa yang satu, dan berikutnya memiliki bahasa yang satu. Sehingga
wujud dari Sumpah Pemuda ini merupakan kebangkitan nasional utama untuk menciptakan kita terlepas atau terbebas dari penjajahan. Dan yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan yang merupakan titik puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Sama-sama ketahui 17 Agustus 1945 itu merupakan titik puncak akhir dari perjuangan bangsa Indonesia dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan. Namun secara pemikiran bahkan sampai hari ini bisa dikatakan kita masih belum merdeka, tapi secara pemikiran. Namun 17 Agustus itu adalah titik puncak perjuangan dalam lepas dari belenggu penjajahan. Ini yang dapat kita jelaskan pada 2 sesi ini, Ananda sekalian. Nanti silakan Ananda mencari sumber dari yang sudah Bapak jabarkan secara singkat, tentunya penjabarannya secara luas. Lihat dari sumber utama, apakah buku yang Ananda dapatkan dari kakak kelas terdahulu ataupun dari informasi-informasi atau sumber-sumber yang lain, internet dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.